Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema pemahaman konseptual tentang hukum administrasi negara dalam konteks ilmu hukum. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota saya dari kelompok 3, yaitu ada Ines Liviana, lalu ada Risa Lavini, ada Muhammad Faiz, ada Mike Sanobe, lalu ada saya sendiri, Kelly Mutiara, lalu ada Cindy Amelia, dan selanjutnya ada Kevin Indra, lalu ada Autia, dan yang terakhir ada Felicia. Oke, lanjut untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Risa Lavini. Kepada Risa Lavini, saya persilahkan. Terima kasih, Kelly. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari artikel yang akan dijelaskan nanti. Jadi yang pertama, administrasi negara itu secara singkatnya dapat dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan segenap unsur dan sifat-sifat sistem guna mencapai suatu tujuan. Salah satu ahli yaitu Utrecht, ia mengemukakan bahwa definisi tentang hukum administrasi ini terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan lapangan hukum administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan public administration. Sementara itu, hukum administrasi negara atau kita sebut sebagai hukum pemerintahan ini, menurut Utrecht berfungsi menguji hubungan hukum istimewa untuk pejabat melakukan tugas khususnya dan mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Maksud dari tugas khusus yang disampaikan di sini yaitu salah satunya membuat peraturan untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan. Jadi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara ini pengertiannya adalah hubungan rumah tangga antara pemerintah dengan rakyatnya. Dan kehadiran hukum administrasi negara ini menjadi penting dikarenakan segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Lalu salah satu ahli, yaitu Kuncoro Purbo Pranoto, menyebutkan bahwa definisi dan deskripsi hukum administrasi dengan mengemukakan bahwa objek hukum administrasi negara yaitu untuk sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Selanjutnya, menurut Prajudi Atmo Sudirjo, ada 3 arti administrasi negara, yaitu yang pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik. Dan yang kedua, sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional. Dan yang terakhir, sebagai proses teknik penyelenggaraan undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi negara ini tidak sekedar membahas pelaku-pelaku yang menjalankan fungsi administrasi, tetapi administrasi ini juga mencakup segala cara, prosedur, dan prasyarat yang semuanya berupaya mentransformasikan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan negara itu. Kemudian Prajudi juga menyebutkan bahwa pengertian hukum administrasi negara ini dalam arti luas atau secara keseluruhan untuk pusat negara itu ada 2, yaitu pertama hukum tata pemerintahan yang mengatur apa saja alat perlengkapan administrasi negara untuk melakukan fungsinya. Yang kedua, hukum tata usaha negara sebagai serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Dan yang kedua, ia juga menyebutkan bahwa hukum administrasi negara dalam arti sempit ini ada 3, yaitu yang pertama, hukum tata pengurusan rumah tangga, yang kedua, hukum administrasi pembangunan untuk keperluan keberhasilan pembangunan, dan yang terakhir yaitu hukum administrasi lingkungan. Lalu PDhan CS, ia mengemukakan bahwa 3 fungsi hukum administrasi negara yaitu yang pertama fungsi normatif, yang kedua fungsi instrumental, dan yang ketiga fungsi jaminan. Makna dari 3 fungsi tersebut dapat dikaitkan bahwa fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan pemerintah berkait erat dengan fungsi instrumental. Ia menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dan pada akhirnya norma dan instrumen tersebut harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyatnya. Selanjutnya akan saya ahlikan kepada Mike Sonobe, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan deskripsi hukum administrasi negara. Jadi dari apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Risela, dapat kita simpulkan bahwa deskripsi hukum administrasi negara itu meliputi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, kemudian mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian, kemudian mengatur perlindungan hukum, dan yang terakhir menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.
yang di mana dapat dipahami bahwa unsur-unsur utama hukum administrasi negara itu ialah hukum mengenai kekuasaan pemerintah yang sekaligus dikaitkan dengan hukum mengenai peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, hukum mengenai organisasi pemerintahan, dan hukum mengenai perlindungan hukum bagi rakyat. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, maka pembahasan kami ini diarahkan dan dibatasi pada 3 pokok permasalahan, yaitu yang pertama, pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara, yang kedua, hubungan administrasi negara dengan ilmu pemerintahan dan public administration, yang ketiga, sumber-sumber hukum administrasi negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Autia. Pengertian ilmu administrasi negara merupakan cabang dari ilmu sosial. Dari telaah tentang arti administrasi ialah administrasi dalam ilmu administrasi negara meliputi seluruh kegiatan negara, dan istilah administrasi dalam hukum administrasi negara hanya terbatas pada lapangan bastur, yaitu lapangan kegiatan negara di luar legislatif dan yudisial. Dengan demikian, arti administrasi dalam hukum administrasi negara berbeda dengan pengertian administrasi dalam ilmu administrasi negara. Adapun ruang lingkup hukum administrasi negara, yaitu istilah lain dalam penyebutan mata kuliah hukum administrasi negara, adalah hukum tata usaha negara. Istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mengukur luas bidang hukum administrasi, biasanya para ahli berpangkal pada ajaran res politika. Dalam salah satu bentuk teoritis dikenal dengan teori residu oleh Van Vollen yang menyatakan bahwa segala yang tidak termasuk fungsi perundang-undangan atau legislatif dan fungsi peradilan yudisil ialah fungsi pemerintahan. Dengan berkembangnya kekuasaan pemerintahan dapat dilihat bahwa dalam berbagai urusan pemerintahan terjadi penumpukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu pemerintah. Hukum administrasi tidak memasuki tingkatan politik pemerintah, tetapi akan memasuki tingkatan hubungan hukum yang terlebih dahulu sudah ditentukan oleh tingkatan politik pemerintah itu. Hukum administrasi mempelajari bentuk yuridis dari penyelenggara politik pemerintah dan merupakan bentuk yuridis dari penyelenggara keikutsertaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Ada 2 hal khusus yang menarik dari perhatian ilmu pemerintah ini. Yang pertama ada organisasi terbaik, yang kedua ada analisis perseorangan. Nah, mengenai pembatasan hukum administrasi dan ilmu pemerintah, UTEK setuju dengan pendapat Wiarda yang menegaskan bahwa hukum administrasi negara juga mempelajari asas-asas hukum yang mengatur turut sertanya pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Hukum administrasi dengan titik berat pada hukum yang memungkinkan administrasi negara menjalankan tugasnya. Sedangkan untuk ilmu pemerintah, titik beratnya adalah kebijaksanaan politik. Namun demikian kedua ilmu pengetahuan tersebut tetap mempunyai hubungan yang sangat erat untuk dapat mengerti sebaik-baiknya hubungan hukum yang menjadi titik berat hukum administrasi. Maka seseorang juga harus mengetahui latar belakang politiknya. Sebaliknya, agar dapat merencanakan tindakan pemerintah, seseorang perlu mengetahui sifat hubungan hukum yang bersangkutan. Hubungan hukum administrasi negara dan public administrasi. Menurut Dwight Waldo, public administration mengandung 2 arti. Yang pertama, public administration sebagai organisasi dan sistem, yang artinya adalah administrasi negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan berguna mencapai tujuan pemerintah. Yang kedua, public administration sebagai art and science, yang artinya adalah administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu yang dipergunakan mengatur urusan-urusan negara. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum administrasi. Nah, pada mulanya hanya merupakan suatu perkembangan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Next.
Selanjutnya, perkembangan berikutnya itu timbul manakala pembuat undang-undang itu telah diputuskan. Hukum administrasi negara telah berkembang saat pihak pemerintah mulai menata kehidupan masyarakat dengan menggunakan sarana hukum. Selanjutnya, perkembangan hukum administrasi di Indonesia menjadi sangat luas semenjak pemerintah Belanda memberlakukan sistem etis politik. Pertumbuhan hukum administrasi umum di banyak negara bergerak dalam 3 taraf secara berturut-turut, yaitu yang pertama, perkembangan awal hukum administrasi umum hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri. Yang kedua, perkembangan kedua adalah dapat dengan diperkenalkannya peradilan administrasi negara. Perkembangan ketiga timbul saat pembuat undang-undang memutuskan untuk menyelaraskan tindakan pemerintah dengan mengadakan pembuatan undang-undang umum, yaitu aturan-aturan umum yang berlaku bagi pelaksanaan wewenang tertentu. Next. Kemudian, Indonesia lahir sebagai suatu negara yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya. Hal tersebut secara formil telah diatur dalam ketiga undang-undang dasar di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Konstitusi RIS 1949, dan yang ketiga yaitu ada UUDS 1950. Ketentuan penting dalam UUDS adalah yang pertama, pasal-pasal 36 sampai 43 yang mengatur tentang asas-asas negara. Yang kedua, pasal 26 ayat 3 yang mengatur tentang hak milik berfungsi sosial. Yang ketiga, pasal 82 tentang tugas negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan ini mencakup tentang kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya alihkan kepada Ines. Kemudian, demikian juga hanya dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 sebagai landasan membuat undang-undang organik dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat Indonesia, diantaranya adalah yang pertama, pada pasal 27 ayat 2, yaitu tentang asas dasar jaminan atau keadilan sosial. Nah, kemudian yang kedua ada pada pasal 29, yaitu tentang asas dasar agama. Dalam ayat 2 diatur tentang jaminan negara atas kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Kemudian yang ketiga ada pada pasal 30 yang wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara atau tanah air Indonesia. Kemudian yang keempat terdapat pada pasal 31 yaitu tentang asas dasar pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kelima terdapat pada pasal 32 yaitu tentang asas dasar kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian yang keenam pada pasal 33, yaitu tentang asas dasar perekonomian Indonesia, yang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, dengan keikutsertaan negara dalam kehidupan masyarakat melalui jaminan kesejahteraan, baik semasa pemerintahan Hindia Belanda sampai proklamasi dan berlanjut pada masa pelaksanaan ketiga Undang-Undang Dasar tersebut, maka berkembanglah hukum administrasi negara di Indonesia yang bertugas untuk mengatur hubungan hukum antara negara dengan rakyatnya. Nah, deskripsi yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa terdapat dua pandangan tentang hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, di satu pihak ada yang memandang bahwa terdapat perbedaan prinsip antara hukum administrasi negara dengan tata negara. Yang kedua, sementara di pihak lain ada pula yang memandang bahwa tidak terdapat perbedaan prinsip antara keduanya. Kemudian pada pandangan para ahli tentang pemisahan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, dijelaskan oleh Oppenheim mengemukakan perbedaan terhadap tinjauan negara, bahwa hukum tata negara menyoroti negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara menyoroti negara dalam keadaan bergerak. Kemudian yang kedua, ada menurut Stefan Vollenhoven, menjabarkan bahwa hukum tata negara merupakan keseluruhan yang membentuk untuk menentukan kewenangan alat-alat pelengkap negara. Kemudian yang ketiga, menurut Logeman, pendapat tersebut tidak cukup memisahkan antara administrasi negara dari hukum tata negara.
dikatakan tidak cukup membeda karena masalah penetapan wewenang termasuk ke dalam bidang hukum tata negara, sedangkan penggunaan wewenang termasuk dalam hukum administrasi negara. Kemudian akan dijelaskan oleh Kevin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum administrasi negara. Yaitu yang pertama, sumber hukum dalam arti material. Yaitu sumber hukum yang dihasilkan dari suatu penghargaan atau penilaian, kaidah hukum yang dibuat atas keyakinan individu dan pendapat umum. Keyakinan individu dan pendapat umum tersebut bersifat menentukan petunjuk hidup yang diterima sepenuhnya oleh pihak pemerintah. Penghargaan itu juga menentukan isi dari petunjuk hidup tersebut dan selanjutnya diberi sanksi oleh pihak pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum material ada sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, atau yaitu tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya. Lalu yang kedua yaitu ada sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum di mana hukum itu ditemukan. Dalam sumber-sumber hukum dalam arti formil diperhitungkan terutama bentuk tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi yang berwenang. Dengan kata lain, bentuk wadah, badan, atau instansi pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum. Menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut M. Natasaputra, sumber hukum material adalah mata air, sedangkan sumber formal air adalah sungai, laut, danau, bak, kolam, dan lain-lain. Jadi sumber hukum administrasi negara dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang berwenang. Sumber hukum administrasi dalam arti formil terdiri dari yang pertama yaitu undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis, lalu yang kedua praktek administrasi negara. Lalu yang pertama ada jurisprudensi dan anggapan para ahli hukum administrasi negara. Dalam pasal 5 ayat 1 Jungto, pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menyebutkan peraturan yang disebut sebagai undang-undang adalah produk legislatif, yaitu Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dengan demikian, baik Presiden atau DPR berhak membuat usulan rancangan undang-undang. Undang-undang dikeluarkan untuk melaksanakan Undang-Undang 1945 yang disebut Undang-Undang Organik. Akan tetapi, undang-undang juga dapat dikeluarkan untuk melaksanakan ketetapan MPR atau bahkan untuk melaksanakan undang-undang pokok. Semua undang-undang tersebut yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah atau kekuasaan negara merupakan sumber hukum administrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelly. Baik, terima kasih kepada Kevin. Sekarang yaitu kesimpulan dan penutup. Saya akan menjelaskan dari kesimpulan semuanya. Baik, dari uraian yang telah kita temukan, bahwa sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata negara yang meletakkan landasannya pada negara hukum akan selalu bersentuhan dengan hukum administrasi yang melaksanakan asas-asas negara hukum tersebut. Demikian juga sebaliknya. Bila kita mengkaji hukum administrasi, maka kita akan selalu menyentuh asas negara hukum dalam melaksanakan pemerintahan. Oleh karenanya, hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi dapat dilihat dari sudut kajiannya akan sangat erat hubungannya, meskipun jenis objeknya berbeda. Hukum tata negara menerapkan objeknya pada asas-asas negara hukum, sedangkan hukum administrasi menekankan pada objeknya pada pelaksanaan asas negara hukum dalam pemerintahan. Sehingga dalam pemahaman secara konseptual, hukum administrasi disebut juga sebagai hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, sedangkan hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam. Baik, sekian dari hasil pemaparan kelompok 3. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.